Halo YouTube, it's your boy from Kesempakan Kedua. Kali ini akan membahas tentang alur cerita dari film Antrangire yang rilis tahun 2021. Film yang disutradarai oleh Anand L. Rai ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang dilema karena harus memilih antara kekasih atau suaminya. Film ini dibintangi oleh Sara Ali Khan, Dhanush, dan Akshay Kumar. Oke, tanpa kakean itu, di malam yang turun hujan, seorang wanita kabur dari rumahnya. Ini bukanlah pengalaman pertamanya. Sudah bertahun-tahun ia melakukan percobaan pelarian dan selalu tertangkap. Wanita ini bernama Rinku. Percobaan pelariannya kali ini mengundang perhatian banyak orang. Bahkan seorang mahasiswa kedokteran yang akan bertugas di desa tersebut hampir menolong wanita itu. Seperti percobaan pelarian sebelum-sebelumnya, Rinku tertangkap dan dengan hati yang pasrah, ia harus kembali pulang. Rinku yang kala itu kabur di malam perayaan tahunan untuk mendiang orang tuanya atau biasa kita sebut haul, dimarahi oleh neneknya. Pasalnya, Rinku mengatakan bahwa pelariannya ini dibantu oleh seorang pria dan Rinku tak pernah menyebutkan namanya. Hal itu justru membuat nenek dan seluruh keluarganya tak mempercayai pria itu. Karena mereka tak pernah melihat atau menangkap pria yang membantu Rinku dalam percobaan pelariannya ini. Kini nenek yang sudah mulai sakit-sakitan meminta anaknya untuk mencarikan pasangan untuk Rinku. Akhirnya dicarilah seorang pria yang layak dan cocok untuk dijadikan sebagai suami dari Rinku. Mereka memilih salah seorang mahasiswa kedokteran yang sedang bertugas di sana, yaitu MS, teman dari Visu. Di malam harinya, paman dari Rinku dan saudara-saudara lain menculik MS untuk dinikahkan dengan Rinku. Keadaan yang begitu gelap membuat mereka salah sasaran. Yang seharusnya MS, mereka malah menculik Visu. Visu yang bingung dengan situasi itu terus mengomel dengan bahasa Tamil. Visu juga diberi gas tawa agar ia terlihat lebih bahagia. Sedangkan Rinku yang sebelumnya memprotes dan menolak untuk dinikahkan, kemudian jatuh tak sadarkan diri setelah meminum her yang telah dicampuri obat tidur. Keduanya memberlangsungkan pernikahan itu dengan setengah sadar. Namun itu bukanlah sebuah halangan, sehingga mereka bisa melaksanakan rentetan acaranya sampai selesai. Di perjalanan menuju Delhi, Visu masih saja tertawa, dan itu membuat Rinku tidak nyaman. Visu menyatakan bahwa sebenarnya pernikahan ini juga di luar kendalinya, karena 2 hari lagi, Visu akan melangsungkan pernikahan dengan pacarnya, yaitu Mandy, teman seangkatan Visu di kuliah kedokteran, dan juga merupakan putri dari dosennya. Rinku juga bercerita tentang kekasihnya yang membantunya selama ini untuk kabur. Ia bernama Sajat Ali Khan, seorang pesulap yang kini berada di Afrika untuk belajar trik sulap yang baru dan lebih memukau. Menurut Rinku, Sajat Ali Khan akan segera pulang sekitar seminggu lagi. Sesampainya di Delhi, mereka berdua akan tinggal di asrama mahasiswa. Sebagai senior, kedatangan Visu disambut dengan penuh hormat. Hal itu membuat Rinku heran dan takjub. Visu yang bertemu MS di sana, mengejarnya untuk meluapkan kekesalannya karena MS tidak menolong Visu yang diculik. Dan sebenarnya MS juga sempat mencari informasi ke warga di sana. Ia juga mencari Visu di mana-mana. Sampai MS beranggapan bahwa Visu kembali duluan untuk acara pernikahannya. Visu meminta teman-temannya untuk merahasiakan pernikahan ini dari Mandy. Rinku yang malam itu memakai baju Visu didatangi oleh Visu dengan ragu-ragu dan cemas, menanyakan apakah Rinku akan ikut atau tidak ke acara pernikahannya dengan Mandy. Rinku setuju untuk ikut. Hal itu membuat Visu menarik kegirangan. Rinku memergokinya. Ia berkata bahwa orang tuanya dulu dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Bagi Rinku, Visu adalah pria baik yang ia temui setelah papanya dan Sajat. Di acara pernikahan, Rinku beberapa kali menggoda Visu, namun Visu tidak menanggapinya dan menghindar. Sampailah Rinku ini menyanyi dan menari dengan heboh. Ini membuat Mandy merasa tidak nyaman. Kemudian entah dari siapa datangnya, Mandy mendapatkan video rekaman dari pernikahan Visu dan Rinku. Mandy sangat kecewa dan marah. Visu berusaha menjelaskan bahwa pernikahan itu di luar kendalinya. Namun Mandy yang sudah dikuasai oleh emosi tak mau mendengarkan penjelasan Visu. Ayah Mandy yang mengetahui kabar buruk itu juga marah dan hampir menghajar Visu.
Kemarahannya ini juga ia lampiaskan ke Rinku. Visu tidak terima dengan perlakuan ayah Mandy. Meskipun pernikahannya dengan Rinku dipaksa, Rinku tetaplah istri Visu. Ia membawa Rinku pergi dan meminta maaf kepada Mandy karena tidak menceritakan hal ini sebelumnya. Visu membawa rombongan keluarganya pulang dan pernikahannya dengan Mandy batal. உங்க பொண்ணு எப்படி நடத்துறீங்களோ அதே மாதிரி எல்லா பொண்ணுங்களையும் நடத்துறேன். ये लास्ट वाला क्या बोला? पता नहीं, पर शादी टूट गई ये कंफर्म्ड है. Selama di perjalanan, Visu hanya diam. Ia mencoba menenangkan diri dari hidupnya yang begitu dilema. Melihat keadaan Visu, Rinku turut sedih dan merasa bersalah atas apa yang ia perbuat. Sampai akhirnya, ketika mereka sudah berada di Delhi, Rinku memberanikan diri untuk meminta maaf. Melihat Visu yang sangat marah padanya, Rinku bersedia untuk menjelaskan kronologi kejadiannya ke Mandy. Visu menolaknya karena percuma. Rinku mencoba menjelaskan. Semuanya tak akan pernah kembali seperti dulu. Apalagi Visu mulai jatuh cinta kepada Rinku. Namun apalagi daya, pernikahannya hanyalah perkawinan paksa dan Rinku pun sudah punya pacar. Visu harus melepaskan Rinku karena Sajjad telah datang. Visu sangat terpukul mendengar kabar itu. Mungkin semuanya tak akan sesulit ini jika Visu tak memiliki perasaan kepada Rinku. Rinku menyambut Sajjad dengan penuh semangat. Ia sangat bahagia. Orang yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Visu menyuruh MS untuk menemui Sajjad dan menyediakan keperluannya jika Sajjad dan Rinku ingin jalan-jalan. Visu juga berpesan bahwa ia tidak bisa menemui Sajjad karena ia sedang ada operasi. MS menemui Rinku dan Sajjad yang berada di kantin. Rinku memakan makanannya dan terus mengobrol dengan Sajjad. MS tidak melihat siapa-siapa. Ia mencoba memastikannya dan benar. Rinku hanyalah berbicara sendiri. Karena Sajjad tidak lebih dari sekedar halusinasi Rinku saja. MS bergegas untuk menemui Visu yang sedang melakukan operasi. Ia menceritakan bahwa Sajjad hanyalah halusinasi Rinku. Namun Rinku tidak menyadari dan menganggapnya nyata. Visu langsung menuju kantin untuk menemui Rinku. Namun ia sudah tidak ada di sana. Rinku sedang dalam perjalanan menuju stasiun. Visu dan MS mengejarnya. MS sempat menjelaskan bahwa keadaan krisis memicu seseorang mengimajinasikan sosok pahlawan yang akan menyelamatkannya. Hal ini terjadi pada Rinku. Di masa krisisnya, ia mengimajinasikan Sajjad dan ia percaya bahwa Sajjad akan melindunginya. Visu menyangkal bahwa Sajjad bukan sekedar imajinasi belaka, karena Rinku sempat menunjukkan foto Sajjad. Tidak berhenti di situ. MS kembali menjelaskan bahwa dirinya dan Visu sama-sama sudah mendengar kisah Sajjad dan Rinku. Namun yang Visu belum sadari adalah dalam kisahnya ini ada seorang gadis kecil. MS menegaskan bahwa gadis itu adalah Rinku. MS tidak tahu siapa saja dan sosok wanita pasangannya. Tapi yang pasti kisah ini benar adanya dan Rinku adalah saksi dari kisah itu. Barulah Visu mengerti dan menyatakan bahwa Sajjad adalah ayah Rinku dan wanita pasangannya adalah ibu dari Rinku. मैं बताऊं कौन है? वो लड़की इसकी माँ और सज्जाद इसका बाप. Visu mencari Rinku di stasiun. Ia beralasan kalau Rinku harus tetap tinggal sampai mereka mengurus surat cerai. Rinku menyuruh Visu meminta izin terlebih dahulu kepada Sajjad agar Rinku boleh tetap tinggal. Sebenarnya Sajjad tak memberi izin, tapi Rinku memutuskan untuk menunda kepulangannya. Kini Visu bingung dengan perasaannya. Ia harus sedih atau merasa bahagia, karena sekarang saingannya bukanlah sosok yang nyata, melainkan sebatas imajinasi yang berada dalam pikiran Rinku. MS menjelaskan bahwa gangguan mental yang dialami oleh Rinku sudah begitu parah, sehingga tidak memungkinkan apabila harus langsung mengatakan kepada Rinku bahwa Sajjad itu tidaklah nyata. Hal ini akan membuat Rinku stres dan bisa saja bunuh diri, karena apa yang ia percayai selama ini tidaklah benar-benar ada. Oleh karenanya, untuk menyembuhkan Rinku, MS menyarankan agar Visu memberi obat-obatan kepadanya. Awalnya semua berjalan lancar. Visu menyuruh Rinku untuk meminum obat dengan alasan ada virus baru yang menyebar, dan Rinku mau meminumnya. Rencananya pun berhasil. Setiap kali Rinku minum obat, ada saja hal buruk yang menimpa Sajjad. Jatuh dari pohon, terkena api, atau lain sebagainya. Rinku yang tak kunjung sembuh membuat Visu cemburu dan kesal. Pasalnya, Rinku semakin perhatian kepada Sajjad. Pada malam itu, Visu telah berniat untuk mengatakan kebenarannya bahwa Sajjad tidaklah nyata. Namun ketika menemuinya,
Visu malah salah tingkah dan hanya menanyainya apakah Rinku sudah minum obat atau belum. Visu juga berpura-pura memeriksa Sajat yang kala itu terbaring sakit. Di malam itu juga, Visu dan Rinku dengan bahagia menari bersama penduduk asrama. Rinku tiba-tiba mencium Visu. Ia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pipinya yang memerah dan matanya yang berkaca-kaca cukup menjelaskan. Kejadian itu membuat Sajat cemburu. Rinku membujuknya untuk turun dari atas asrama. Ia juga menjelaskan bahwa ciuman itu hanya sebatas ciuman pertemanan. Visu tak mau menyebut ciuman itu hanya sebatas ciuman pertemanan. Hal itu semakin membuat Sajat marah dan menantang Visu untuk melakukan satu hal yang Sajat tidak bisa melakukannya. Visu menantangnya balik. Ia menyuruh agar Sajat menghentikan Visu. Ia memukulkan botol bir ke kepalanya. Setelah beberapa kali melakukannya, Visu roboh. Sajat yang tak bisa menghentikannya membuat Rinku kecewa dan marah. Keesokan harinya, Visu terbangun setelah sempat tak sadarkan diri. Rinku membawa Sajat untuk meminta maaf. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Sajat membawakan bunga dan kambing untuk Visu. MS yang ada di sana diminta untuk memeras susu kambing agar Visu bisa meminumnya dan lekas sembuh. Sajat juga memberi hadiah lain kepada Visu. Sebuah pertunjukan sulap yang nantinya ia akan menghilangkan Taj Mahal. Agar Rinku tak kecewa dan malu, Visu membayar setiap pengunjung yang mau dan bersedia untuk tepuk tangan apabila Rinku tepuk tangan. Sebelum pertunjukannya dimulai, Rinku diminta untuk meminum obat terlebih dahulu. Pertunjukan sulapnya gagal. Sajat tidak bisa menghilangkan Taj Mahal. Untuk kesekian kalinya, ia kembali kecewa dan sedih. Di dalam kendaraan perjalanan pulang menuju Delhi, Rinku termenung menyesali setiap ekspektasinya. Semacam melihat kembali kegagalan ayahnya dahulu pada diri Sajat yang kini ia anggap sebagai pahlawannya. Rinku berusaha meminta maaf pada Visu atas pertunjukan sulap Sajat yang gagal. Ia heran karena meskipun Sajat gagal, para penonton tetap saja tepuk tangan. Visu menjelaskan bahwa setiap penonton ia bayar sebanyak 500 rupiah. Dan ia melakukan itu karena Rinku adalah istrinya. Visu khawatir jika Rinku harus menanggung malu dan kecewa. Rinku yang hatinya kini mulai terbuka untuk Visu membuat Sajat dalam pikirannya kesal dan marah. Menurutnya, ia tidak gagal melakukan pertunjukan sulapnya, melainkan Rinku kini tak lagi percaya dan menginginkannya lagi. Oleh karenanya, Sajat mencoba untuk bunuh diri. Rinku menangis sejadi-jadinya. Visu tanpa pikir panjang bertindak seolah menolong Sajat. Seluruh penduduk asrama melihatnya. Mereka juga turut bertingkah seolah-olah sedang dalam keadaan darurat. Sajat dibawanya ke dalam ruangan untuk mendapatkan pertolongan. MS menyarankan Visu untuk mengatakan bahwa nyawa Sajat tak tertolong. Itu tak akan berdampak pada psikis Rinku. Di luar, Rinku harap-harap cemas menanti kabar Sajat. Visu mengatakan bahwa Sajat selamat. Itu membuat MS dan lainnya kecewa. Tak ada yang tahu alasan mengapa Visu mengatakan hal itu. Tapi yang jelas, Rinku adalah orang yang ia cintai saat ini. Mungkin juga esok atau bahkan selamanya. Setelah beberapa waktu lalu mengajukan cerai, kini akte cerai mereka sudah siap untuk ditandatangani. Rinku tidak setuju untuk tanda tangan. Menurut ramalannya, pada hari itu bukanlah tanggal yang tepat untuk cerai. Atau memang sebenarnya bukan tanggalnya lah yang tidak tepat, melainkan keputusan mereka untuk bercerai. Rinku yang enggan bertanda tangan melarikan diri dari kantor pengadilan. Rinku menolak untuk cerai karena ia suka ketika Visu mengatakan kepadanya, "Kau istriku." Namun Rinku juga tidak mau kehilangan Sajat. Visu yang enggan untuk bersaing seumur hidup dengan Sajat menyuruh Rinku segera pergi meninggalkan Delhi. Ia mengatakan bahwa hari ini juga Rinku menikah dengan Sajat. Visu bersama teman-temannya menari dengan gembira, persis seperti yang pernah dilakukan oleh Rinku di pernikahan Visu dan Mendy. Rinku kala itu hanya duduk dan terdiam, karena katanya Sajat sudah berangkat menuju Jepang. Mereka mengantar Rinku untuk menemui Sajat. Visu bertanya, kemanakah ia harus membawa Rinku? Ke bandara atau stasiun? MS menyuruhnya untuk mengantar Rinku ke stasiun terdekat, karena Sajat akan selalu ada dimanapun Rinku mau. Dari kejauhan, terlihatlah Sajat sedang bersama seorang gadis kecil. Sajat, atau lebih tepatnya ayah Rinku, mengatakan bahwa Rinku tak seberani ibunya dulu, yang nekat menaiki gajah untuk menyatakan cinta di depan warga kota. Sedangkan Rinku terlalu takut mengutarakan perasaannya.
Sajat pamit pergi karena Rinku kini telah menemukan pendamping yang cukup berani menjaga perempuan segila dirinya. Dan untuk terakhir kalinya, Sajat menunjukkan sulap seperti pertunjukan sulap terakhirnya dahulu. Hal itu membuat Rinku melihat kembali ingatan-ingatan masa lalu yang penuh dengan tangis penderitaan. Ibunya harus berjuang mempertahankan cinta yang tak pernah direstui oleh keluarganya. Juga dirinya dan Rinku yang harus menahan kesedihan setelah dipisahkan dengan Sajat. Sampai pada suatu saat, Rinku kecil dan ibunya kabur dari rumah untuk menemui Sajat. Dan itu semakin membuat keluarganya marah, sehingga mencelakai Sajat dengan menukar alat pertunjukan sulapnya. Itu membuat Sajat benar-benar terbakar. Ibu Rinku yang saat itu mencoba untuk menyelamatkan suaminya juga ikut terbakar bersamanya. Kemudian Sajat menghilang. Rinku harus mengikhlaskan bahwa pada kenyataannya Sajat sudah lama telah tiada. Sedangkan di luar sana ada suaminya dengan pakaian baru dan manisan sedang menunggunya. Visu membagi-bagikan manisan itu untuk merayakan atas kembalinya Rinku dan untuk segala sabar yang membuatnya bertahan menunggu Rinku sembuh dan sadar. Mungkin itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan jika kau tak menemukan aku di hatimu, temui aku di notifikasimu. Jangan lupa subrek dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.